Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video ini, kami menampilkan bagaimana penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dalam perpustakaan di SMA Bayangkari 1 Medan untuk memenuhi mata kuliah pengembangan aplikasi perpustakaan. Saya Ataya Yumna Fitria dengan NIM 220709089. Saya Mudrika Nabila dengan NIM 220709039. Saya Sheila Al-Zahra Lubis dengan NIM 220709084. Saya Humairah Hunaifiyah Alayalin Mani dengan NIM 220709097. Saya Jihan Sajidah dengan NIM 220709051. Saya Marta Olivia Sagala dengan NIM 220709050. Berikut videonya. Apa saja kegiatan yang dilakukan? Pertama, kami berangkat dari Universitas Sumatera Utara menggunakan sepeda motor menuju ke sekolah Kemala Bayangkari 1 Medan. Ketika kami sudah sampai di sekolah, kami mendapatkan informasi bahwa kepala perpustakaannya berada di perpustakaan. Perpustakaan di sekolah SMA Bayangkari 1 Medan berada pada lantai 2, sehingga kami segera menuju ke lantai 2. Ruangan perpustakaan di sekolah ini berada sebelahan dengan ruangan laboratorium biologi. Ketika kami sudah sampai di perpustakaan dan sudah bertemu dengan kepala perpustakaannya, kami memberikan surat pengantar dari pihak prodi untuk melakukan mini project tentang pengaplikasian SLIMS di perpustakaan dan izin bekerja sama pada pihak sekolah SMA Bayangkari 1 Medan. Setelah izin bekerja sama sudah diizinkan, maka kami sudah dapat melakukan mini project ini. Pertama, kami mendownload aplikasi XMPP dan SLIMS di perangkat perpustakaan. Setelah aplikasi sudah terdownload, kami membuat akun sesuai dengan nama perpustakaan sekolah SMA Bayangkari 1 Medan. Kami juga membuat akun pustakawannya dengan nama kepala perpustakaannya. Setelah berhasil diloginkan, kami mengganti slider pada homepage SLIMS. Slider diganti dengan foto perpustakaan, sekolah, ruangan, dan spot yang identik dengan SMA Bayangkari 1 Medan. Kami juga mengumpulkan data dan menginput data member. Data yang kami kumpulkan terdiri dari foto, nama, NISN, email, tanggal lahir, kelas, jenis kelamin, dan nomor handphone. Member yang dimaksud adalah siswa-siswi SMA Bayangkari 1 Medan. Kami mengambil beberapa perwakilan dari setiap kelasnya. Ketika semua data sudah terkumpulkan, kami mengedit foto dan menginput data siswa-siswi ke daftar keanggotaan. Selanjutnya, kami mencari 25 bahan pustaka yang akan kami input ke dalam koleksi di SLIMS. Kami mengidentifikasi judul, pengarang, nomor panggil, kelas klasifikasi, daftar isi, sinopsis, ISBN, penerbit, tempat penerbit, edisi, dan cover buku. Dalam prosesnya, penginputan bahan pustaka yang memakan waktu yang lama dari yang lainnya. Karena ketidaktersediaan kelas klasifikasi, no panggil, daftar isi yang banyak, serta sinopsis buku yang tidak tersedia, hal itu yang menjadi kendala dalam penginputan daftar bahan pustaka. Namun kami dapat menangani hal itu secara bekerja sama dengan baik antar anggota kelompok. Tahap terakhir yang kami lakukan yaitu sosialisasi kepada pihak sekolah.
Sebelum menyampaikan kepada siswa-siswi SMA Kemala Bayangkari 1 Medan, kami melaporkan hasil mini project kelompok kami kepada Kepala Perpustakaan, Kepala Sekolah, dan perwakilan guru SMA Kemala Bayangkari 1 Medan. Pertama, kami memberitahu kepada Kepala Perpustakaan terkait apa saja fitur-fitur yang ada dalam SLIMS dan bagaimana cara fitur-fitur itu dapat bekerja. Kami juga memberitahu proses yang kami lakukan selama kegiatan kelompok di perpustakaan tersebut, yaitu menginput member, menginput bahan pustaka, bahkan memberitahu bagaimana mengetahui kelas klasifikasi bahan pustaka tersebut dan menentukan nomor panggil bahan pustaka. Kami juga memberitahu bagaimana cara mengisi sinopsis buku apabila di buku tersebut tidak disediakan sinopsisnya. Hal tersebut diberitahukan dikarenakan faktor kepala pustakawan tidak berasal dari bidang ilmu perpustakaan. Selanjutnya memberitahu kepada kepala sekolah dan perwakilan guru, kami memberitahu terhadap fitur-fitur SLIMS dan penggunaannya. Pada saat menyampaikannya, pihak sekolah juga dapat menerima informasi dengan baik. Setelah informasi yang disampaikan dapat diterima oleh pihak sekolah, maka kami melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA Kemala Bayangkari 1 Medan. Pada hari pelaksanaannya, siswa-siswi, kepala sekolah, dan kepala perpustakaannya mengisi daftar hadir sebagai bukti mengikuti sosialisasi. Pada saat sudah mengisi daftar hadir siswa-siswi dan pihak sekolah menduduki tempat yang sudah disediakan. Kelompok juga sambil mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan seperti memasang spanduk, mempersiapkan materi, mempersiapkan alat perekam, mempersiapkan sertifikat. Pada saat semuanya sudah siap, maka presentasi kelompok dimulai. Presentasi dimulai dengan pembukaan oleh MC yang menyampaikan tujuan dari sosialisasi ini dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah sudah memberikan izin untuk melakukan mini project pengaplikasian SLIMS di perpustakaan sekolah, serta mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah hadir dalam sosialisasi ini yang akan menjadi pengguna SLIMS ke depannya. Esa, karena berkat rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di acara sosialisasi yang kita selenggarakan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengikuti acara sosialisasi dari mini proyek yang kami kerjakan, yaitu penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas perpustakaan yang bertujuan untuk memberikan informasi serta pemahaman yang lebih dalam mengenai penggunaan aplikasi yang dapat menunjang aktivitas perpustakaan. Dengan harapan melalui acara ini kita semua dapat mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam siklus kerumah tanggaan perpustakaan di SMA ini. Untuk itu, mari kita buka acara ini dengan penuh semangat dan antusias. Saya berharap agar semua peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik, aktif, sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara ini dengan penuh perhatian dan semangat. Untuk itu, saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara ini. Selanjutnya, untuk membuka acara ini, izinkan saya untuk mengundang Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati untuk memberikan kata sambutan kepada Bapak Bendahara Hafiz PDN Kom. Setelah pembukaan oleh MC, selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Medan.
Kepala Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Medan menyampaikan bahwa sangat bangga kepada mahasiswa perpustakaan dan sains informasi atas pengabdian terkait aplikasi pengembangan SLIMS ini, di mana beliau juga berharap dengan pengaplikasian ini para siswa-siswi SMA Kemala Bayangkari 1 Medan juga semakin mempergunakan perpustakaan sebagai media untuk mendapatkan informasi yang relevan, sehingga siswa-siswi dapat mengembangkan niat membaca. Beliau juga berharap dengan pengembangan sistem yang sudah dibangun bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga mempermudahkan pustakawan dan pemustaka. Di Bayangkari, jadi mereka membuat suatu sistem yang berbasis platform teknologi informasi untuk memudahkan penata usaha buku di perpustakaan, mulai dari mencari buku lebih gampang. Hanya saja PR di kita lagi di saya, aplikasi sudah cukup bagus baik, cuma maunya harus dikasih monitor ya, atau lid itu sebanyak 2 50 inci. Jadi kalian datang tuh tinggal gak usah masuk ke rak lagi, jadi buku nih. Sebelum keliling rak memang agak kecil sih. Nah, tapi maunya sebelum masuk ke rak itu nengok buku, kita tengok nih di komputernya ada nggak kesediaan buku yang kita inginkan. Kalau ada baru, wah ini letaknya di rak ini, baru pergi ke sana. Nah, juga di komputer itu juga diinformasikan dari model bukunya, ya dari sampulnya seperti apa, pengarahnya dan apa kita informasi. Itu sih yang berbasis website ya, saya rasa itu berbasis website yang belum berbasis smartphone, itu nanti kita tingkatkan. Jelas misalkan nih, maunya kan perpustakaan itu dibuat dengan sebaik-baiknya supaya siswa tumbuh minat belajar dari sisi membaca. Penting kita bicara perpustakaan. Kalian semua jalankan. Tapi Bapak akui sih, dari sisi kenyamanan perpustakaan, apalagi dengan adanya SMP juga, ruangnya itu kecil. Tapi kalau misalkan hanya 10 orang masuk ke perpustakaan dengan membaca 1 unit AC, Bapak rasakan nyaman. Itu kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan, kalau nanti dibilangin sama kawan-kawan, ayo minat membacanya ditingkatkan, gemar membaca. Karena kan buku itu bilangnya ilmu. Jadi mustahil orang nggak baca buku dia tahu. Pak bisa kok atau tidak kok, sekarang ada by YouTube kok segala macamnya. Tapi bisa praktiknya, teoritisnya kita perlu. Jadi baca buku sebagai pedoman baru praktiknya. Itu aja sih. Saya harap thank you untuk adik-adik di Usu atas proyeknya sudah selesai. Terima kasih dari saya pribadi, terima kasih juga dari Bayangkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Medan, maka anggota kelompok menyampaikan materi terkait SLIMS. SLIMS, serta fitur apa saja yang dapat digunakan pada Humairah sebagai pemateri yang menyampaikan pengertian SLIMS dan pengertian Xampi Day. Apa itu SLIMS? Jadi SLIMS adalah kepanjangan dari Senayan Library Management System, yaitu perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan berbasis web yang dirancang untuk mengotomasi pengolahan perpustakaan. Lalu yang kedua, apa itu XMPP? XMPP adalah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal untuk pengembangan aplikasi web. XMPP memudahkan pengembang untuk menginstal dan menjalankan aplikasi web di server lokal tanpa perlu mengkonfigurasi server secara manual. Mutrika sebagai pemateri yang menyampaikan manfaat SLIMS, cara membuka SLIMS, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat penggunaan SLIMS. Perpustakaan sebagai sistem yang memanajemen berbagai proses yang ada di perpustakaan. Dengan otomatisasi sistem, perpustakaan dapat mengurangi pekerjaan yang manual seperti peminjaman, pembagian inventaris, serta pencatatan buku, dan buku dan penanda-tanda. Kemudian yang kedua itu ada statistik dan laporan. Sistem ini memungkinkan untuk menghasilkan laporan statistik mengenai data inventaris, data
memudahkan pengguna mencari koleksi secara online dan cepat dan melihat ketersediaannya secara real time apabila menggunakan domain yang berbayar, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan oleh pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Cara membuka SIM, yang pertama kita harus membuka dulu perangkat komputernya. Kemudian kami sudah mendownload aplikasi XAMPP. Kawan dapat membuka aplikasi XAMPP ini seperti ini, dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu ada tulisan Apache dan MySQL. Itu harus diklik terlebih dahulu sampai muncul berwarna hijau seperti itu. Nah, apabila sudah berwarna menjadi hijau, maka XAMPP itu sudah aktif. Lalu bisa ditutup, kemudian buka ke Chrome. Dibuka di Chrome, bisa diketik di kolom pencarian, yaitu localhost garing terus perpustakaan sekolah garing. Nanti akan muncul halaman homepage ini. Nah, nanti di sini dimasukkan username dan juga kata sandinya sudah kami beritahu kepada pustakawan. Lalu klik masuk. Nanti di situ sudah muncul halaman. Nanti akan muncul halaman homepage. Di situ ada berbagai fitur, berbagai menu yang ada di aplikasi Slims tersebut. Selanjutnya Jihan sebagai pemateri yang menyampaikan pengisian bibliografi dan proses pengembalian bahan pustaka yang dipinjam. Bibliografi merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk menginput atau memasukkan koleksi berdasarkan deskripsi yang dimiliki sebuah koleksi. Item-item yang terdapat pada fitur bibliografi ini disusun secara sistematis berdasarkan pedoman pengatalogan. Kalau saat itu ada pedoman pengatalogan ASI atau Anglo-American Word dengan 8 deskripsi bibliografi, mulai dari fitur, dan pertanggungjawaban sampai dengan deskripsi. Selanjutnya di bibliografi ini terdapat 16 fitur yang terdiri dari 4 kategori. Kategori yang pertama ada bibliografi, yaitu terdapat fitur daftar bibliografi. Di sini teman-teman semuanya dapat melihat daftar-daftar buku yang terdapat di perpustakaan ini. Selain itu di daftar bibliografi dapat digunakan untuk melakukan peminjaman, pengembalian atau reservasi terhadap pustaka dengan pustakawan itu mengikuti kode XSR lalu melakukan di bagian kalkulasi. Selanjutnya fitur yang kategori yang kedua yaitu ada fitur daftar eksemplar. Di fitur ini teman-teman dapat melihat jumlah salinan dari setiap masing-masing buku. Selain itu di fitur ini pustakawan dapat memilih sebuah status dari buku tersebut, apakah buku tersebut hilang, pinjam, atau sedang dilakukan perbaikan. Selanjutnya ada daftar eksemplar ubah. Pada fitur ini teman-teman dapat melihat buku mana saja sih yang sedang dipinjam, mulai dari tanggal peminjaman sampai dengan tanggal pengembaliannya. Fitur bibliografi ini penting sebagai pelaporan atau sebagai statistik untuk mengetahui seberapa sering teman-teman meminjamnya dan buku mana saja yang menjadi favorit. Sheila sebagai pemateri yang menyampaikan penginputan anggota perpustakaan dan proses peminjaman bahan pustaka. Pertama, untuk menambahkan anggota baru, pustakawan dapat mengklik tombol Add New Member, kemudian pada kolom Member ID diisi dengan NISN, dan pada bagian membernya dapat diisi dengan nama siswa, kemudian pada kolom birthday diisi dengan tanggal mulai dari tahun lahir siswa, kemudian pada bagian menyusun dapat diisi dengan tanggal siswa tersebut didata untuk menjadi anggota perpustakaan. Pada bagian register date dapat diisi dengan tanggal yang sama pada member. Kemudian pada bagian expired date diisi dengan tanggal kadaluarsa dari siswa tersebut, di mana tanggal kadaluarsa tersebut adalah tanggal pada saat siswa tersebut lulus dari sekolah tersebut. Pada bagian institution diisi dengan nama sekolah, kemudian pada bagian membership type diisi dengan tingkat kelas siswa tersebut. Pada bagian site diisi dengan jenis kelamin siswa dengan cara mengklik kolom tes saja. Kemudian pada bagian address dapat diisi dengan alamat sekolah tanpa menginput kode posnya. Kemudian pada kolom code diisi dengan kode pos sekolah. Kemudian pada bagian mail address dapat diisi dengan
ringan. Kemudian pada bagian paspor diisi paspor yang kemudian ada langkah-langkah untuk melakukan peminjaman buku. Yang pertama, pustakawan harus melakukan login system dengan login system ke kemudian setelah login pustaka dapat melakukan pencarian buku. Pencarian buku dapat dilakukan dengan mengetikkan judul buku, nama pengarang, atau kode buku. Setelah menemukan buku yang ingin dipinjam, pilih buku tersebut untuk konteks file tersebut. Untuk melakukan proses peminjaman dapat dilakukan oleh pustakawan dengan cara membuka menu sirkulasi. Pada menu sirkulasi tersebut, pustakawan akan diminta memasukkan ID dan PIN anggota pustakawan untuk melakukan autentikasi. Setelah data tersebut benar, pustakawan akan diminta untuk mengkonfirmasi peminjaman apakah buku yang ingin dipinjam oleh pemustaka sudah sesuai dengan kode tersebut. Kemudian pustakawan dapat melakukan penyelesaian peminjaman dengan cara mengklik tombol penyelesaian peminjaman. Kemudian akan muncul tanggal kapan buku tersebut akan dikembalikan. Marta sebagai pemateri yang menyampaikan fitur-fitur yang ada di Slims, Jadi kita sekarang udah fitur-fitur pada Slims sudah ya. Apa aja sih fitur-fitur yang ada di Slims ini? Yang pertama adalah pengkatalogan buku. Pengkatalogan buku itu yang seperti sudah diberitahukan sebelumnya. Kalau ada deskripsi buku yang harus ada isi, judul buku, dan lain sebagainya. Baru itu ada penyusutan klasifikasi. Penyusutan klasifikasi itu maksudnya dalam buku itu ada nomor panggil yang didapat dari DDC. DDC itu adalah panduan buku untuk nomor panggil buku tersebut, apakah dia terdapat di bagian sastra atau bagian puisi dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah katalog online. Namun pada saat ini kita kan masih offline, jadi cuman ada katalog opak aja yang diaksesnya itu cuman bisa di satu komputer itu aja. Katalog opak itu apa? Opak itu adalah katalog yang isinya itu adalah daftar-daftar isi yang ada di perpustakaan itu, kayak apa aja yang ada di perpustakaan itu, buku apa aja gitu kan. Terus di dalam opak ini udah terdapat informasi detail. Jadi kalau kita udah mungkin buku itu satu judul buku, jadi kita bisa melihat deskripsinya itu apa, daftar isinya itu apa, terus ya siapa pengarangnya gitu. Di opak ini juga nggak mesti judul aja, tapi bisa kita cari dari pengarangnya. Terus yang ketiga adalah manajemen anggota. Manajemen anggota ini anggotanya itu ada di saat Slims ini adalah kalian siswa-siswa Bayangkari. Jadi di dalam fitur manajemen anggota ini pustakawan bisa mengelola apa yang kalian pinjam, apa yang sudah kalian kembalikan, apa yang ingin kalian cari. Jadi lebih memudahkan pustakawan untuk mengelola data anggota kalian. Serta yang keempat adalah laporan dan statistik. Laporan dan statistik ini berguna untuk misalnya siswa kalian meminjam buku, jadi pustakawan itu melakukan laporan kepada Slims itu bahwa siswa ini telah meminjam buku yang akan kalian pinjam. Terus ada pembuatan bibliografi dan label buku yang sudah dijelaskan tadi. Bagian bibliografi itu adalah fitur-fitur yang disampaikan sebelumnya. Terus ada kostumisasi dan plugin. Di kostumisasi itu guna fiturnya yaitu kita bisa mendesain bagaimana tema yang akan kita buat, bagaimana tadi homepage-nya itu yang akan kita buat gitu kan. Kita buka berandanya apa yang mau kita desain itu bisa di situ. Kita berbagai jenis temanya, warnanya, terus mau dibuat kostumisasi atau apa aja yang bisa pustakawan inginkan. Baru seterusnya ada backup dan restore. Backup dan restore ini merupakan fitur yang gunanya untuk membackup data-data kalian dan data siswa ataupun data-data daftar pustaka yang ada di bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Misalnya kalian siswa itu meminjam apa, bisa di backup dan bisa dilihat kalian itu restore-nya itu bisa udah meminjam apa aja, buku apa aja, udah berapa banyak buku yang kalian pinjam gitu kan. Udah berapa banyak juga tambahan buku koleksi yang
dari 7 fitur inilah yang membantu penggunaan Slims itu bisa dapat memudahkan pustakawan, meringankan pekerjaan pustakawan dalam mengelola buku, dalam mengelola anggota. Jadi fitur-fitur ini yang memberi Slims tersebut menjadi aplikasi yang membantu manajemen pekerjaan pustakawan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Hadirin yang saya hormati, sebagai penghargaan atas partisipasi dan kontribusi yang luar biasa dalam acara ini, kami akan melanjutkan dengan sesi penandatanganan sertifikat. Dengan ini, saya mengundang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Baginda Harahap SPG Enkom, untuk dapat melakukan prosesi penandatanganan sertifikat sebagai tanda terima kasih telah membantu dan membersamai kami. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak untuk dapat. Setelah materi sudah disampaikan, maka sebagai penghujung acara, maka pihak sekolah menandatangani sertifikat dan penyerahan sertifikat dari pihak sekolah kepada mahasiswa. Selanjutnya, izinkan kami untuk Ini stempelnya sudah nanti. Nanti ada stempelnya. Boleh langsung. Perkenalkan, nama saya Baginda Harahap, selaku Kepala Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Medan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara, tentu khususnya kepada mahasiswa jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi di bawah Fakultas Budaya, bahwa sudah melaksanakan berupa pengabdian ya, ataupun share ilmu ke SMA, yaitu membuat suatu sistem penata usahaan untuk di perpustakaan kami. Jadi kalau harapan saya melihat dari sistem yang dibuat cukup bagus, cukup baik. Hanya saja kalau kita lihat dari library yang sekarang ini kan by sistem, by integritas, satu pintu dalam sistem informasi itu masih kurang. Jadi untuk harapan kedepannya itu dikembangkan, ya banyak sekali open source ya bentuk sistem yang dapat dikembangkan, tapi dengan catatan soal juga dalam bisa mendukung dari sisi kemampuan keuangannya agar library di sekolah itu baik dan manajemennya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya di sini nama saya Siti Khairani. Saya sebagai Kepala Perpustakaan di SMA Kemala Bayangkari 1 Medan. Yang pertama, saya sangat-sangat senang ya dengan kedatangan dari siswi atau mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ilmu Budaya Perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang sudah membantu pihak perpustakaan untuk adanya aplikasi baru tentang perpustakaan, dan ini adalah ilmu baru ya juga buat saya. Pesan saya sih untuk mahasiswi yang sudah datang kemari adalah semangat, sukses, dan jangan pernah lelah ya untuk membantu saya juga, khususnya ketika saya ditanya, dan saya ucapkan terima kasih lagi ya dengan segala kerendahan hati dan kesopanan kalian sudah datang ke SMA Kemala Bayangkari ini. Kegiatan terakhir yaitu penyerahan cenderamata sebagai kenang-kenangan dari mahasiswa kepada pihak sekolah. Dengan kegiatan ini, kelompok berharap semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang memajukan kepedulian kepada SIS perpustakaan dan meningkatkan sistem yang mempermudah pustakawan dan pemustaka ke depannya. Sekian video dari kami. Terima kasih.